Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz. Hidayah Waalaikumsalam. Allah berbeda bagi setiap manusia untuk bisa menjalankan syariat. Bagaimana cara atau proses mendapatkan hidayah secara full sehingga kita bisa mudah menjalankan kehidupan sesuai syariat? Mohon penjelasannya Ustadz, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Nah, jemaah. Jadi kalau bicara hidayah, Nabi SAW tidak dapat memberikan hidayah kepada pamannya. Karena memang hak hidayah itu milik Allah semata. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah lebih tahu mana orang-orang yang pantas mendapatkan hidayah. Jadi kalau bicara bagaimana supaya kita dapat meraih hidayah yang full sehingga kita beribadah itu nyaman, nggak merasa berat ya, kita nggak terbebani, nggak merasa terpaksa dalam mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Karena memang ya kalau orang melaksanakan sebuah amalan dengan terpaksa itu nggak nyaman. Terus bagaimana supaya kita dapat hidayah sehingga kita bisa mengamalkan syariat ini dengan sempurna gitu. Maka yang pertama dengan berdoa meminta kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi nggak pernah berhenti ya meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Kita sebenarnya tiap hari baca. Tapi apakah kita menghayati doa yang kita panjatkan? Karena Allah Azza wa Jalla la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak mengabulkan doa yang berasal dari hati yang lalai, yang lengah, nggak dikabulin. Maka tugas kita bagaimana memperbaiki kualitas doa. Karena tadi hidayah itu hak Allah. Dan dalam sebuah hadits qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituh. Wahai hamba-hambaku, kalian semua tersesat. Kecuali orang yang aku kasih hidayah. Fastahduni ahdikum. Mintalah hidayah kepada aku. Pasti aku kasih. Maka doa Nabi SAW. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa. Beliau juga minta Allahumma ati nafsi taqwaha. Berikan kepada jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Bersihkan dia ya Allah. Engkau sebaik-baiknya yang membersihkannya. Karena kalau jiwanya bersih, kita akan mengamalkan syariat ini dengan nyaman. Bagaimana bisa sholat malam, bagaimana ketika sholat bacaannya bisa panjang, menikmatin perintah-perintah Allah. Dan menikmatin meninggalkan larangan-larangan Allah. Jiwanya minta sama Allah Azza wa Jalla. Banyak doa-doa tentang hidayah ini. Kemudian yang kedua, menumbuhkan cinta. Menumbuhkan cinta. Karena Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Terkadang kita melihat, fulan ya Allah, fulan ini. Kok tahu-tahu jadi orang soleh? Fulan yang soleh tahu-tahu jadi preman. Allah lebih tahu. Kita perlu bagaimana mengkondisikan hati kita agar kita benar-benar cinta sama Allah. Orang kalau cinta, semua yang diinginkan oleh kekasihnya akan dia capai. Gunung dia daki, lautan dia seberang. Nyawa dia korban. Menumbuhkan cinta itu dengan cara ya kita mengkaji tentang asma Allah al-husna, kebesaran-kebesaran Allah dalam Al-Quran Karim, dalam ciptaan-ciptaannya. Sehingga ketika orang cinta, selesai sudah. Nabi SAW menyebutkan thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara, barang siapa yang mengumpulkan 3 perkara ini, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Manisnya Allah. Nggak ada perasaan berat lagi tuh. Yang pertama disebutkan ayyakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Ini konsekuensi dari syahadat sebenarnya.
Dia harus menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada segala-galanya. Ketika ada cinta, kita akan siap meninggalkan apa saja demi Allah dan Rasulnya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai manusia bukan karena kepentingan, tapi karena Allah. Jadi hubungan dia pun karena Allah. Kemudian wa an yakrah an ya'ud ilal kufur. Dia harus benci untuk kembali kepada kekufuran. Amalan hati. Sebagaimana kebencian dia untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Maka kalau kita memiliki cinta, insya Allah akan mudah bagi kita mengamalkan perintah-perintah Allah sehingga kita dapat hidayah full ya. Udkhulu fis silmi kafa, masuk Islam secara kafah, nggak sepotong-sepotong, yang enak kita kerjakan, yang nggak enak kita tinggalkan. Padahal kita harus menerima Islam secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Hadza wallahu a'lam. Pertanyaan